Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membuat video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Oke, kali ini kita akan membahas cara melakukan uji homogenitas dengan program SPSS. Seperti biasa, kita harus pahami dulu konsep dasar dari uji homogenitas ini, di mana uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Dari konsep dasar ini, kita dapat mengetahui bahwa kegunaan dari uji homogenitas adalah mengetahui apakah variansi dari distribusi data itu sama atau tidak. Jika sama, maka bisa disebut dengan homogen. Jika tidak sama, maka disebut dengan tidak homogen. Dan homogenitas ini merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam analisis independen sampel t-test atau uji dua sampel yang tidak berpasangan dan analisis ANOVA. Lanjut, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Yang dibutuhkan adalah data tersebut homogen, sehingga kita dapat melanjutkan analisis parametrik seperti yang tadi saya sampaikan adalah analisis independen sampel t-test kualitas. Namun ketika data tersebut tidak homogen, maka kita tidak bisa melanjutkan ke independen sampel t-test, tetapi kita harus melakukan uji non-parametrik. Baik untuk prosedur pengelolaannya data dengan SPSS untuk uji homogenitas ini, saya mempunyai contoh data penelitian. Yakni data nilai hasil pretest dan posttest kelas A. Di sini saya mempunyai 19 sampel penelitian atau dalam hal ini siswa yang saya ambil nilainya. Kemudian pada uji homogenitas kita perlu memberikan kode untuk masing-masing kelas. Dan di sini kita beri kode pada kode kelas A saya beri kode 1. Dan di sini kita bold. Dan pada kode kelas B saya beri kode 2. Nah, setelah ini kita akan menguji apakah nilai pretest dan posttest
ini homogen atau tidak. Begitu untuk distribusinya, sehingga kita dapat lanjut ke uji independen sampel t-test, yakni untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara nilai kelas A dan kelas B. Lalu syaratnya data tersebut harus homogen. Oleh karena itu, kita uji dulu apakah homogen atau tidak. Baik, kita lanjut. Untuk pengelolaan datanya, saya buka dulu program SPSS. Dan sini, seperti biasa, saya menggunakan versi 21. Selanjutnya, kita definisikan variabel. Penelitiannya, caranya dengan saya klik variabel view. Pada kotak name, saya beri hasil. Kotak kedua saya tuliskan kelas. Pada label saya tuliskan nilai pretest. Pada label kedua saya tuliskan nilai post test. Pada values ini saya buka, muncul kotak. Di values saya tulis angka 1. Pada label saya tulis kelas A. Saya klik OK. Kemudian pada kotak kedua saya klik tambah. Saya tulis angka 2. Pada label saya tulis kelas B. Oke. Ini cara mendefinisikan atau membuat variabel penelitiannya dalam SPSS. Selanjutnya saya klik data view. Di sini sudah ada variabel hasil dan kelas. Untuk kali ini kelas A dan kelas B. Kelas A kodenya 1 dan kelas B kodenya 2. Nah, cara penginputan pada SPSS, pertama saya buka Excel. Kemudian nilai pretest saya copy. Saya paste pada hasil, kotak hasil. Kemudian untuk nilai post test saya lanjut di kotak angka 20. Saya buka Excel, saya paste di angka 20. Nah, di sini sudah terinput semua data dari nilai pretest dan post test. Kemudian untuk kode kelas A saya copy.
Saya paste pada program SPSS pada kotak kelas. Kemudian untuk kode kelas B, saya paste. Saya lanjut lagi di kotak di bawahnya. Nah, kemudian saya klik menu Analyze. Saya buka Compartments and Properties. Saya klik One Way ANOVA. Kita tunggu hasilnya. Untuk nilai pretest, hasil saya pindahkan di kotak dependent list. Dan untuk nilai post-test kelas saya pindahkan pada faktor. Kemudian kita klik option. Kita centang homogen of variance test. Saya klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul output one way ANOVA di mana ada dua output. Di sini yang pertama ada output test of homogeneity of variance. Yang kedua ada output ANOVA. Jadi di sini output yang pertama ada output uji homogenitas yang akan kita gunakan seperti halnya pengambilan dasar keputusan. Di sini terlihat nilai signifikansi data penelitian sebesar output uji homogenitas yang akan kita gunakan seperti halnya pengambilan dasar keputusan. Di sini terlihat nilai signifikansi data penelitian adalah kurang dari 0,05. Di sini terlihat nilai signifikansi yang saya uji di sini kurang dari 0,001. Di sini kita lihat untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil nilai pretest dan nilai posttest untuk distribusinya adalah tidak homogen karena nilainya tidak sebesar 0,05, sehingga kita tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni analisis sampel tes.